Mari kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus menyertai saudara sekalian. Amin. Shalom saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat pagi, apa kabarnya semua? Saya berharap kita semuanya dalam keadaan sehat dan penuh sukacita. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum kita melakukan dan melanjutkan segala aktivitas kita sepanjang hari ini, Senin 2 November 2020, marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai renungan harian untuk hari ini, tertulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2, dikatakan demikian. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pada tahun 2008 kita pernah mendengar seorang calon presiden yang sangat terkenal, yaitu Presiden Barack Obama. Dalam kampanyenya di Amerika, dia menonjolkan sebuah slogan yang mengatakan bahwa things we can believe in, atau dia mengungkapkan dalam kata yang lain, yes we can change. Dan dari slogan itu dia menyuarakan bahwa kita dapat melakukan perubahan, dan perubahan itu bisa menjadi sebuah kenyataan. Slogan ini sesuatu yang sangat berkesan bagi banyak pemilih di Amerika, sehingga dengan slogan ini akhirnya Barack Obama bisa memenangkan dan menjadi presiden pertama yang berkulit hitam di negara adidaya itu. Karena apa? Karena Barack Obama mengajak bangsa itu untuk mengadakan sebuah perubahan, sebuah pembaharuan, tidak lagi bertahan dengan hal-hal yang sudah menjadi kebiasaan selama ini, yang hanya menonjolkan kulit putih saja. Dan itu disambut oleh banyak orang, sehingga terjadilah perubahan itu. Seorang kulit hitam bisa menjadi presiden di negara adikuasa itu. Saudara-saudara, tapi jauh sebelum itu sesungguhnya Martin Luther juga sudah mengungkapkan pentingnya ada pembaharuan, ada reformasi, ada perubahan dari kebiasaan-kebiasaan yang berjalan secara umum dan melenceng dari kebenaran. Perubahan ke arah yang lebih baik, yang lebih menegakkan kebenaran. Kembali ke Bible, back to the Bible. Dengan gerakan perubahan reformasi ini, Martin Luther akhirnya dikecam dan memunculkan sebuah kelompok baru yang diklaim sebagai kelompok Protestanisme. Nah, dari sinilah awal mula berdirinya gereja-gereja Protestan, karena suara perubahan, suara pembaharuan yang disampaikan oleh Martin Luther. Banyak kebijakan-kebijakan gereja yang menurut Martin Luther sudah melenceng dari kebenaran Alkitab, sudah melenceng dari kehendak Allah, sudah melenceng dari apa yang berkenan kepada Allah, karena hanya mengutamakan apa yang dipikirkan oleh manusia. Dan pada saat itu gereja sudah terkontaminasi dengan kekuasaan. Gereja sudah terkontaminasi dengan kepemimpinan duniawi. Nah, oleh karena itu saudara-saudara,
Kalau hari ini juga kita diajak oleh firman Tuhan yang mengatakan kepada kita, berubahlah oleh pembaharuan budimu. 2 hari yang lalu, 31 Oktober, kita diingatkan bagaimana hari reformasi Martin Luther itu dilakukan di Jerman pada tahun 1517. Dan dalam suasana reformasi itu, dalam suasana pembaharuan itu, dalam suasana perubahan itu, firman Tuhan hari ini juga mengajak kita melalui surat Rasul Paulus ke jemaat di Roma untuk kita tidak boleh serupa dengan dunia ini. Kita sebagai anak-anak Tuhan harus mau dan mampu mengalami perubahan budi, perubahan pikiran, perubahan sikap, perubahan tindakan ke arah yang lebih baik. Kita tidak bisa ikut apa kata dunia, tapi kita harus ikut apa kata firman Tuhan, apa kata Allah. Tidak mengikuti apa keinginan dunia, tapi kita mengikuti keinginan Allah. Kita yang sudah ditebus oleh Tuhan, kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, tidak boleh hanyut di dalam kehidupan dunia ini. Awalnya Paulus itu mengkritisi orang-orang Kristen yang ada di Roma yang sering terkontaminasi dan ikut kembali atau mengikuti tradisi-tradisi yang orang-orang tidak percaya lakukan. Mengingatkan orang-orang Kristen yang seperti itu, Paulus menuliskan surat ini supaya mereka harus mengalami perubahan, pembaharuan di dalam Yesus. Mereka harus berani meninggalkan itu. Mereka harus berani tidak lagi ikut dalam kebiasaan-kebiasaan atau perlakuan orang-orang dunia pada saat itu, tapi mereka harus sudah menjadi berubah, mengikuti sebuah kehidupan baru, perilaku baru, dan kebiasaan baru sebagai bagian dari dunia yang baru, dunia kekristenan, dunia anak-anak Tuhan, warga kerajaan sorga. Nah, itu jugalah yang diharapkan dari kita. Kita harus berani berubah dari kebiasaan-kebiasaan duniawi ini. Duniawi membenarkan kebiasaan, tapi kita diajak untuk membiasakan apa yang benar. Dan untuk bisa membiasakan apa yang benar, kita harus menjadikan firman Tuhan menjadi titik berangkat kita untuk menciptakan kebiasaan yang baru, perubahan yang baru yang sesuai dengan kehendak Allah, yang sesuai dengan apa yang berkenan kepada Allah, yaitu yang baik, yang sempurna, seperti yang diteladankan oleh Yesus di dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, saudara-saudara, firman Tuhan hari ini memandu kita untuk hidup seturut firman Tuhan, bukan untuk hidup seturut apa kata dunia. Untuk hidup di jalan-jalan Tuhan, bukan untuk hidup sesuai dengan jalan-jalan dunia. Kita harus bisa tampil beda dari kebiasaan orang lain yang menurut kehendak dunia. Kita harus berani tampil beda sesuai dengan kehendak Tuhan, beda sesuai dengan kebenaran, beda sesuai dengan apa kata firman, bukan apa kata orang, bukan apa kata dunia, bukan apa kata pikiran kita, tapi pikiran Allah lah yang kiranya menguasai pikiran kita, sehingga perilaku kita, kehidupan kita, perkataan kita ketika kita sudah di dalam Tuhan menjadi perilaku yang baik, yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita mau menjalani proses perubahan itu, pembaharuan itu hari lepas hari, sehingga hidup kita menjadi serupa dengan Tuhan. Proses menjadi seperti Kristus adalah proses yang harus kita lalui hari lepas hari. Kiranya Tuhan memberkati kita untuk berperilaku lebih baik lagi, untuk berperilaku sesuai dengan kehendak Tuhan lagi, untuk mau berubah menjadi lebih baik seperti
perilaku ulat yang menjadi kepompong dan menjadi kupu-kupu, menjadi pribadi yang menyenangkan, pribadi yang indah, pribadi yang menjadi berkat bagi banyak orang, bagi banyak makhluk. Demikianlah perilaku orang Kristen mau berubah untuk menjadi lebih baik seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang mengajak kami untuk mau mengalami perubahan, pembaharuan budi dan pengertian, perilaku, sikap, dan perkataan untuk melakukan yang terbaik, yang berkenan, yang sempurna, sesuai dengan kehendak Tuhan, sesuai dengan firman Tuhan. Supaya kami tidak menjadi seperti kehendak dunia, tapi kami boleh menjadi seperti kehendak Bapa surga. Berkati kami Tuhan dan mampukan kami untuk boleh melakukannya dan menjalani proses itu dari diri kami sendiri, sehingga kami juga boleh membawa perubahan bagi banyak orang. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia daripada Allah Bapa, serta persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai memberkati saudara sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, selamat beraktivitas untuk hari ini. Tuhan Yesus menyertai, Tuhan Yesus memberkati saudara. Amin.